Perkenalkan, nama saya Anjari Harinanta dengan NPM 225 10 11 052. Perkenalkan, nama saya Nadif Bobina Sandar dengan ujung NPM 053. Baik, jadi di sini dengan saya Muhammad Rasindra Bramenti dengan NPM 2351010. Perkenalkan, saya Gusti Madi Arsana dengan NPM 23111011068. Perkenalkan, nama saya Korea Sarafin Hussein dengan NPM 221101170. Pertama adalah kinerja pekerja karyawan. Kinerja pekerja adalah hasil kerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi. Kinerja menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan organisasi karena keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kontribusi karyawan. Fungsinya yaitu menjadi tolak ukur efektivitas, seleksi, dan pelatihan karyawan. Menjadi dasar dalam promosi, kenaikan gaji, atau penempatan kembali. Faktor penentunya yaitu ada meliputi kemampuan, motivasi, lingkungan kerja, serta kesesuaian antara tugas dan kompetensi. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Cara formal menilai kinerja dibandingkan standar organisasi yang telah ditentukan. Tujuannya itu untuk kerja menjadi dasar promosi, kenaikan gaji, pemberian umpan balik, serta pengembangan karir. Supervisor menilai pencapaian tujuan kerja, memberikan umpan balik, serta sebagai dasar keputusan personalia. Untuk organisasi yaitu menilai efektivitas sistem kerja, program pelatihan, serta perubahan organisasi. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu terbagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Objektif terukur secara langsung seperti jumlah unit diproduksi, angka penjualan, dan jumlah kamar yang dibersihkan. Selanjutnya ada subjektif berdasarkan penilaian supervisor, rekan kerja, atau pelanggan. Sering digunakan jika kriteria objektif boleh diterapkan. Metode penelitian kinerja merupakan pendekatan yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi sejauh mana seorang karyawan mampu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, di sini metode penelitian kinerja terbagi menjadi dua, yaitu metode komparatif dan metode individual. Yang pertama, metode komparatif, yaitu menilai karyawan dengan membandingkan satu sama yang lain. Contohnya itu kayak pemeringkatan. Jadi menyusun karyawan dari yang terbaik hingga terburuk. Nah, kelemahannya itu tidak ada standar absolut. Bisa menyesatkan jika semua kinerja rendah atau tinggi. Selanjutnya itu ada perbandingan perpasangan. Membandingkan setiap karyawan dengan sejumlah karyawan lain. Kelemahannya itu rumit jika jumlah karyawan itu banyak. Selanjutnya ada distribusi paksa, forced distribution, itu menempatkan karyawan ke kategori tertentu, baik itu kategori baik maupun buruk, sesuai dengan presentasi tertentu. Nah, masalahnya itu bisa menimbulkan rasa tidak adil jika semua karyawan berkinerja baik, tetapi harus tetap ada yang masuk kategori terendah. Selanjutnya itu metode individual, yaitu menilai karyawan secara individual berdasarkan standar tertentu. Nah, jadi di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama skala penilaian grafis. Menggunakan skala atau angka verbal untuk menilai aspek kerja seperti kualitas, keandalan, dan kerjasama. Yang kedua itu ada skala penilaian perilaku, BARS, Behavior Anchored Rating Scales, yang dimana menggunakan contoh perilaku nyata sebagai jangkar penilaian. Yang selanjutnya ketiga itu skala observasi perilaku, Behavior Observation Scales, yaitu menilai seberapa sering karyawan menunjukkan perilaku penting. Yang keempat, daftar periksa, checklist, penilaian mencentang pernyataan perilaku yang sesuai dengan kinerja karyawan. Yang kelima itu pilihan paksa, forced choice, yaitu variasi checklist. Penilaian dipaksa memilih pernyataan positif atau negatif tanpa tahu bobotnya. Nah, di sini dari metode tersebut yang disarankan yaitu Behavior Anchored Rating Scales, itu BARS, karena memberikan hasil yang paling objektif, spesifik, dan relevan dengan perilaku kerja nyata.
Meskipun terdapat berbagai alat penilaian kinerja yang dirancang untuk membantu memperoleh penilaian yang lebih objektif, proses evaluasi penilaian tetap sangat subjektif. Hal yang mendasarinya karena penilaian mereka rentan terhadap sejumlah bias dan distorsi sistematis. Banyak penelitian telah membantu mengungkapkan beberapa masalah ini dengan memahami potensi kesalahan dalam proses penilaian kinerja yang hasilnya dapat mempermudah mengembangkan cara untuk mengatasinya dan menghasilkan penilaian kinerja yang lebih baik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu untuk efek halo. Jadi efek halo ini merupakan kondisi di mana pimpinan atasan dan juga penilai ini memberikan nilai yang positif untuk segala aspek kepada karyawan, hanya karena si karyawannya ini memiliki satu hal positif yang menonjol gitu di dalam dirinya. Contohnya kayak karyawan yang terlalu pintar presentasi, yang justru hanya karena dia terlalu pintar dalam presentasi ini, jadi si penilai dan juga atasannya ini menganggap bahwa si karyawannya ini memiliki kehebatan di segala aspek. Seseorang ini seringkali terbentuk hanya dari satu sifat ataupun kesan yang memang menonjol gitu, baik yang positif maupun negatif, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi efek terkininya ini kondisi ketika seorang penilai ini cenderung untuk lebih menekankan pada kinerja yang emang baru gitu, sementara kinerja yang emang sudah dilakukan sebelumnya ini cenderung diabaikan dan juga dianggap ya kurang penting gitu untuk dinilai. Kesalahan ini biasanya sering muncul karena penilaian kinerja ini biasanya bergantung pada ingatan insting yang dimiliki oleh penilai. Jadi semakin jauh jarak waktu antara momen kinerja dengan saat penilaian dilakukan, maka semakin besar pula kemungkinan penilai ini lupa ataupun tidak akurat dalam melakukan penilaiannya. Jadi atribusi kausal ini bisa dibilang merupakan cara seseorang ini mencari tahu penyebab dari suatu peristiwa ataupun perilaku seseorang. Namun atribusi kausalnya terkadang terjadi kesalahan. Salah satunya itu ketika penilai itu salah menafsirkan penyebab dari kinerja karyawan. Ya. Hal yang sama ini biasanya juga berlaku ketika kinerja ini mengalami kegagalan. Contohnya itu kayak kegagalan karena kurangnya usaha yang dilakukan akan dinilai lebih buruk dibandingkan kegagalan yang dianggap ataupun yang terjadi hanya karena kurang kemampuan kita. Lalu yang selanjutnya ada bias dari aktor dan juga dari pengamat. Bias aktor ini biasanya muncul karena adanya perbedaan sudut pandang antara orang yang melakukan tindakan yaitu si karyawan dan juga orang yang menilai ataupun mengamatinya yaitu pengamat. Jadi biasanya di antara keduanya ini memiliki sudut pandang yang masing-masing memang berbeda. Kerja ini biasanya cenderung menyalahkan faktor luar ataupun situasi ketika hasil kerjanya buruk, misalnya keberuntungan, kondisi kerja atau rekan kerjanya. Namun di sisi lain pengamat ini cenderung menyalahkan sifat pribadi si pekerja, kemampuan usaha yang diberikan ataupun kepribadian yang dimiliki oleh si pekerja sambil mengabaikan faktor luar. Di bias pribadi ini kondisi ketika penilaiannya ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sebenarnya tidak ada korelasi dengan hasil kinerja nyatanya, seperti faktor jenis kelamin, usia, maupun ras ataupun kondisi fisik. Bahkan penelitian itu menunjukkan kehamilan ini bisa menjadi alasan munculnya stigma maupun penilaian yang memang negatif gitu. Selain itu ada juga faktor-faktor seperti hubungan pribadi atau rasa suka maupun tidak suka gitu. Jadi dalam bias pribadi itu selain 3 hal yang disebutin tadi itu ada diskriminasi terbalik. Ini kondisi di mana si penilai ini memberikan kondisi kepada minoritas agar terlihat adil gitu. Yang pada akhirnya itu justru akan merugikan kelompok mayoritasnya. Dalam budaya barat, khususnya Amerika Serikat, penilaian kinerja biasanya menekankan pada individu. Artinya, penilaian difokuskan pada kinerja setiap pekerja secara pribadi. Namun, di banyak budaya lain, penilaian lebih menekankan pada kelompok atau tim. Misalnya, di Jepang dan Rusia, pekerja lebih nyaman jika umpan balik diberikan untuk tim secara keseluruhan, bukan untuk individu tertentu. Penelitian juga menunjukkan bahwa budaya yang kurang egaliter, yaitu yang lebih kaku dalam hierarki, biasanya kurang menerima metode penilaian 360 derajat.
yaitu penilaian dari bawahan, rekan kerja, hingga atasan. Beberapa budaya lebih terbuka dan langsung, sementara yang lain lebih berhati-hati dan tidak terlalu belak-belakan. Karena penilaian kinerja sifatnya sangat pribadi, maka saat merancang dan menjelaskan sistem penilaian, penting untuk mempertimbangkan norma dan harapan budaya agar lebih adil dan dapat diterima. Di era kerja modern, kinerja bersifat dinamis dan cepat berubah, sehingga metode evaluasi tradisional seperti review tahunan dianggap kurang relevan. Banyak organisasi kini beralih ke check-in singkat atau lebih sering, bahkan memanfaatkan aplikasi smartphone untuk memberi umpan balik instan. Pendekatan ini membawa manfaat besar, seperti masalah cepat ditangani, penilaian kerja lebih akurat, promosi lebih cepat, serta meningkatnya keterlibatan karyawan. Selain itu, perusahaan juga mulai menggunakan jasa pihak ketiga untuk evaluasi berbasis teknologi, termasuk 360 degree review. Namun, organisasi tetap perlu terlibat dalam pemilihan dan pengawasan instrumen penilaian agar hasilnya efektif dan adil. Penilaian kinerja terdiri dari dua bagian penting, yaitu evaluasi kinerja untuk pengambilan keputusan personalia dan umpan balik kinerja untuk membantu karyawan memperbaiki diri. Umpan balik yang konstruktif, baik formal maupun informal, sangat berpengaruh terhadap motivasi dan penerimaan karyawan. Selain itu, supervisor harus memperhatikan dampak psikologis dari proses ini. Pendekatan yang suportif, partisipatif, serta pelatihan bagi penilai dalam memberikan umpan balik terbukti meningkatkan efektivitas penilaian kinerja. Jadi untuk menghadapi adanya bias dan kesalahan dalam penilaian kinerja, penelitian menyarankan beberapa cara perbaikan. Yang pertama adalah perbaikan teknik penilaian. Jadi menggunakan instrumen penelitian yang valid, spesifik, dan sesuai dengan klasifikasi pekerjaan. Yang kedua, pelatihan penilai. Jadi penilai harus dilatih menggunakan instrumen dengan benar serta menghindari kesalahan umum, seperti halo efek atau sikap terlalu lunak atau keras. Yang ketiga ada evaluasi ganda, jadi menggunakan berbagai sumber penilaian seperti atasan, rekan kerja, dan penilaian diri untuk meningkatkan keandalan. Keempat ada evaluasi terhadap penilaian, jadi supervisor juga perlu dinilai kualitas penilaiannya dan diberi umpan balik, bahkan penghargaan bila melakukannya dengan baik. Yang kelima yaitu penilaian rutin, jadi penilaian harus dilakukan secara sering dan teratur, tidak hanya tahunan, agar pekerja cepat memperbaiki kinerjanya. Keenam yaitu tinjau dan revisi sistem. Karena pekerjaan terus berubah, sistem penilaian juga harus diperbarui agar tetap relevan. Terdapat beberapa kekhawatiran hukum dalam penilaian kinerja. Yang pertama, syarat penilaian yang valid harus berdasarkan analisis pekerjaan dan divalidasi terhadap tugas aktual karyawan, dilaksanakan dalam kondisi terstandarisasi dan terkendali. Dalam penilaian harus menerima pelatihan atau instruksi tertulis tentang cara melakukan penilaian. Fokus penilaian harus pada perilaku yang berkaitan dengan kinerja, bukan ciri dari kepribadian. Penilaian perlu ditinjau bersama karyawan agar transparan. Untuk karyawan penyandang disabilitas, penilaian harus mempertimbangkan akomodasi khusus sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi diskriminasi. Kedua yaitu hak pemberhentian karyawan. Dulu, perusahaan di Amerika memiliki hak pekerjaan sesuai keinginan, yaitu bisa memberhentikan karyawan dengan atau tanpa alasan. Namun, dengan meningkatnya literasi ketenagakerjaan, banyak karyawan yang membuat pemberhentian dengan alasan adanya kontrak kerja tersirat, misalnya janji akan pekerjaan seumur hidup. Perubahan seperti deregulasi sektor utilitas menyebabkan perusahaan harus melakukan pengurangan tenaga kerja, memicu tuntutan hukum dari karyawan yang diberhentikan. Yang ketiga itu pencegahan masalah hukum. Di perusahaan harus memberi informasi jelas kepada karyawan baru tentang sistem peraturannya, menghindari membuat janji eksplisit maupun tersirat terkait pekerjaan jangka panjang. Penilaian kinerja harus akurat, rutin, dan terdokumentasi dengan baik untuk mengurangi resiko hukum. Berikut ada beberapa tantangan dalam penilaian tim. Seperti itu, perubahan yang cepat dalam sifat dan struktur pekerjaan membuat penilaian kinerja harus dinamis,
Sistem penilaian perlu ditinjau dan direvisi secara berkelanjutan agar tetap relevan dan efektif. Yang kedua itu penilaian sebagai proses yang berkelanjutan. Menurut Smiter, pada tahun 1998, penilaian kinerja bukan hasil akhir tetapi bagian dari proses pengembangan karyawan dan pencapaian tujuan organisasi. Karyawan harus menjadi peserta aktif dalam proses penilaian sehingga mereka merasa dihargai dan diperlakukan adil yang mendorong reaksi positif dan konstruktif terhadap penilaian. Kesimpulan dari bab ini yaitu penilaian kinerja adalah proses penting untuk mengevaluasi karyawan berdasarkan standar organisasi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengukuran efektivitas kerja. Kriteria penilaian dapat bersifat objektif seperti hasil produksi maupun subjektif seperti penilaian perilaku dan harus relevan, bebas bias, serta bermanfaat. Penilaian dapat dilakukan oleh atasan, rekan kerja, bawahan, maupun melalui umpan balik. Metode penilaian mencakup metode komparatif yang membandingkan antara karyawan dan metode individual seperti skala grafis atau bars. Tantangan yang sering muncul adalah bias penilaian seperti efek halo dan kecenderungan sentral, sehingga umpan balik perlu diberikan secara tatap muka dengan cara yang membangun. Penilaian juga memiliki aspek hukum sehingga harus adil, sah, dan bebas diskriminasi. Dalam lingkungan kerja modern yang banyak berbasis tim, sistem penilaian harus fleksibel dan terus diperbarui agar tetap relevan serta mendukung pengembangan karyawan dan organisasi.